Breaking news bikin geger. Inilah alasan mengejutkan kenapa Jens Raven tak dapat bela timnas Indonesia U19 di turnamen Korea Selatan. Simak fakta-faktanya besarnya di sini. Kabar sensasional. Inilah update terbaru Ivar Jenner di FC Utrecht yang bisa mengubah segalanya jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 timnas Indonesia. Jangan lewatkan fakta menariknya di sini. Kejutan besar, PSSI umumkan potensi perubahan lokasi pertandingan timnas Indonesia versus Australia ke GBK pada 10 September 2024. Apa yang membuat Stadion Gelora Bung Tomo terancam batal? Momen krusial, Shin Tae-yong siap memimpin timnas Indonesia menggulung Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 demi harga diri bangsa. Apa yang akan terjadi? Temukan fakta mengejutkannya di sini. Skandal besar, taktik timnas Cina di luar dugaan bocor. Bagaimana ini bisa menjadi kunci kemenangan timnas Indonesia bersama Shin Tae-yong di kualifikasi Piala Dunia 2026? Temukan jawabannya di sini. Exclusive News. Indra Syafri ungkap 3 pemain keturunan baru yang akan bergabung dengan timnas Indonesia U19 untuk turnamen di Korea Selatan. Siapa saja mereka dan apa kejutan yang akan terjadi? Kejutan besar menghampiri. Palang pintu timnas Indonesia U19 siap berkarir abroad. Sudah ada tawaran, tapi mengapa dia memilih Eropa? Simak semua detailnya di sini. Langkah super gemilang. Mimpi besar Jens Raven bersama timnas U19 Indonesia bisa tembus Piala Dunia U20 2025. Temukan rahasia di balik ambisi besar ini. Ini baru top. Hernando Ari siap sambut kiper terbaik AFF U19 Ikram Al-Ghifari yang dikabarkan bakal masuk skuad masa depan timnas Indonesia senior. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Breaking news bikin geger. Inilah alasan mengejutkan kenapa Jens Raven tak dapat bela timnas Indonesia U19 di turnamen Korea Selatan. Simak fakta-faktanya besarnya di sini. Timnas Indonesia U19 dipastikan akan berlaga tanpa Jens Raven di turnamen Seoul Earthon US Cup 2024. Striker muda berusia 18 tahun tersebut tidak bisa bergabung dengan Garuda Muda karena harus kembali ke klubnya FC Dordrecht U21 di Liga Belanda U21 setelah membawa timnas Indonesia U19 menjadi juara Piala AFF U19 2024. Jens Raven akan kembali ke klubnya, ujar Ketua Badan Tim Nasional Sumarji kepada wartawan. Jens Raven menunjukkan performa gemilang di Piala AFF U19 2024 dengan mencetak 4 gol dari 5 pertandingan untuk timnas Indonesia U19. Meski tanpa Jens, timnas Indonesia U19 akan memulai training center di Jakarta pada 11 Agustus 2024 sebelum berangkat ke Korea Selatan pada akhir bulan ini. Selain timnas Indonesia U19, turnamen Seoul Earthon US Cup 2024 juga akan diikuti oleh tim tuan rumah Korea Selatan, Argentina, dan Thailand. Pertandingan akan berlangsung di Seoul Mokdong Stadium, Korea Selatan. Turnamen ini menjadi bagian dari persiapan timnas Indonesia U19 sebelum menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 2025 yang dijadwalkan pada akhir September 2024. Di Seoul Earthon US Cup 2024, Garuda Muda akan berhadapan dengan Argentina pada 28 Agustus 2024. Dilanjutkan dengan pertandingan melawan Thailand 2 hari kemudian, dan terakhir melawan Korea Selatan pada 1 September 2024. Jadwal pertandingan timnas Indonesia U19 di turnamen ini cukup padat dengan jeda hanya 2 hari antara setiap pertandingan. Pada kualifikasi Piala Asia U20 2025, timnas Indonesia U19 akan menjadi tuan rumah grup F.
dari tanggal 25-29 September 2024 dan akan menghadapi Yaman, Timor Leste, serta Maladewa. Kabar sensasional. Inilah update terbaru Ivar Jenner di FC Utrecht yang bisa mengubah segalanya jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Timnas Indonesia. Jangan lewatkan fakta menariknya di sini. Kabar cukup mengecewakan datang dari Belanda untuk para pencinta sepak bola Indonesia. Ivar Jenner, pemain muda berbakat yang diharapkan bisa menjadi andalan Timnas Indonesia, kembali harus menelan pil pahit. Ivar Jenner yang sebelumnya diprediksi akan masuk skuad utama FC Utrecht, ternyata harus puas bermain di Jong FC Utrecht, tim cadangan klub tersebut untuk musim kompetisi musim depan. Keputusan ini tentu menjadi pukulan bagi karirnya, terutama menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ivar Jenner, yang lahir dan besar di Belanda, dianggap sebagai salah satu gelandang muda berbakat yang dimiliki Indonesia. Namun persaingan ketat di lini tengah FC Utrecht membuatnya harus menerima kenyataan pahit. Keputusan untuk tetap mempertahankan Ivar Jenner di Jong FC Utrecht juga dipengaruhi oleh kedatangan pemain baru di klub tersebut. FC Utrecht baru saja memperkuat lini tengah mereka dengan mendatangkan Noah Dundas, seorang gelandang serba bisa berusia 20 tahun yang direkrut dari FC Basel. Persaingan untuk memperebutkan posisi inti di Jong FC Utrecht dipastikan semakin ketat. Ivar Jenner, yang musim lalu menjadi salah satu pemain andalan di lini tengah, harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan posisinya. Ini bukanlah situasi yang ideal bagi seorang pemain muda yang sedang mencari kesempatan untuk membuktikan diri di level yang lebih tinggi. Situasi ini semakin rumit karena Ivar Jenner juga harus memikirkan kesempatan untuk bermain bagi Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kejutan besar, PSSI umumkan potensi perubahan lokasi pertandingan Timnas Indonesia versus Australia ke GBK pada 10 September 2024. Apa yang membuat Stadion Gelora Bung Tomo terancam batal? PSSI membuka kemungkinan Timnas Indonesia bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat untuk menjamu Australia dalam laga Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung pada 10 September 2024 sebagai matchday kedua Grup C. Awalnya, PSSI merencanakan pertandingan tersebut digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, karena ada kemungkinan GBK tidak bisa digunakan. Hal ini disebabkan oleh kedatangan Paus Fransiskus, Paus Gereja Katolik ke-266 ke Indonesia pada 3 hingga 6 September 2024 yang juga akan menggelar Misa Akbar di GBK. Untuk sementara, Rencan masih tetap di Jakarta SUGBK. Nanti, Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir yang akan mengumumkannya, ujar Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali juga menyatakan bahwa Timnas Indonesia kemungkinan besar akan bermain di GBK bukan di Stadion GBT untuk melawan Australia. Waktu itu ada Paus Fransiskus. Nah, ini Pak Sekjen sedang koordinasi dengan GBK, kata Amali. Kami belum bisa memastikan, tetapi kemungkinan itu ada. Stadion GBT baru saja menjadi tuan rumah Piala AFF U19 2024 pada 19-27 Juli 2024, di mana Timnas Indonesia U19 keluar sebagai juara setelah mengalahkan Thailand 1-0 di babak final. Sementara itu, GBK tengah direnovasi termasuk penggantian rumput yang rusak setelah digunakan oleh Timnas Indonesia Juni lalu. Momen krusial, Shin Tae-yong siap memimpin Timnas Indonesia menggulung Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 demi harga diri bangsa. Apa yang akan terjadi? Temukan fakta mengejutkannya di sini. Timnas Indonesia perlahan mulai meningkatkan level kompetisi mereka. Jika sebelumnya sering bertanding melawan Vietnam atau Malaysia, kini mereka sering menghadapi Australia di berbagai kelompok usia.
Pada awal Februari 2024, Timnas Indonesia bertemu Australia di babak 16 besar Piala Asia 2023. Meski tampil dominan, Timnas Indonesia kalah dari Australia yang bermain sangat efektif. Kemudian pada April 2024, Timnas Indonesia U23 bertemu dengan Timnas Australia U23 di matchday kedua grup A Piala Asia U23. Skuad Garuda Muda berhasil menang 1-0 berkat gol sundulan Komang Teguh. Kemenangan ini membawa Timnas Indonesia U23 melaju ke semifinal Piala Asia U23. Sementara itu, Timnas Australia U23 tersingkir di fase grup setelah kalah bersaing dengan Qatar U23 dan Timnas Indonesia U23. Pada Juni 2024, giliran Timnas Indonesia U16 bertemu Timnas Australia U16 di semifinal Piala AFF U16 2024. Sayangnya, Timnas Indonesia U16 yang bermain dengan 10 pemain sejak pertengahan babak pertama kalah dari Australia. Dalam laga tersebut, pemain Timnas Australia U16 melakukan selebrasi provokatif di hadapan supporter Timnas Indonesia U16 yang memenuhi Stadion Manahan Solo. Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta Timnas Indonesia Senior yang akan menjamu Australia di matchday kedua grup C pada 10 September 2024 untuk membalas kekalahan tersebut. Sejak kita mengalahkan Australia di Piala Asia U23 Qatar, mereka menjadikan kita sebagai seteru baru. Itulah mengapa saat tim muda mereka menang di AFF kemarin, selebrasinya agak berlebihan, kata Erick Thohir pada 7 Juli lalu. Tapi ingat, saya minta ke pemain, tidak boleh ada yang menundukkan kepala. Tidak ada yang menangis. Nanti kita ketemu Australia, kita harus menang. Bersama supporter, kita akan mendukung timnas sepenuhnya. Kita bangsa besar, kenapa mesti takut dengan mereka? Jelas Erick Thohir. Ada kemungkinan laga Timnas Indonesia versus Australia digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Jika demikian, sekitar 70.000 supporter akan mendukung penuh skuad asuhan Shin Tae-yong untuk membalas kekalahan dan membuka jalan ke Piala Dunia 2026. Skandal besar, taktik Timnas Cina di luar dugaan bocor. Bagaimana ini bisa menjadi kunci kemenangan Timnas Indonesia bersama Shin Tae-yong di kualifikasi Piala Dunia 2026? Temukan jawabannya di sini. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia semakin dekat dan persaingan di putaran ketiga semakin sengit. Berita mengejutkan datang dari Timnas Cina di mana taktik mereka seolah terbongkar ke publik. Pelatih Cina Branko Ivankovic tanpa sengaja mengungkapkan gaya bermain yang ingin diterapkannya dalam pertandingan nanti, termasuk saat melawan Timnas Indonesia. Ini bisa menjadi keuntungan besar bagi Indonesia, terutama dengan kepemimpinan Shin Tae-yong yang dikenal sebagai pelatih cerdik dan inovatif. Dalam wawancara dengan Sport Cina, Ivankovic mengungkapkan keinginannya untuk melihat para pemainnya tampil penuh semangat dan berani di lapangan. Dia menekankan pentingnya menunjukkan keinginan kuat untuk menang dan tidak gentar menghadapi lawan. Seperti pertandingan terakhir melawan Korea Selatan, para pemain kami saat itu menunjukkan semangat, keberanian, dan berjuang keras. Saya berharap tim kami bisa menunjukkan keinginan untuk menang di lapangan dan tidak gentar menghadapi siapapun, kata Ivankovic. Ivankovic juga menekankan pentingnya kemampuan individu para pemain dalam menjalankan taktik tim. Menurutnya, saat lawan memberikan tekanan, pemain harus berani bergerak dan melawan. Berdasarkan hal ini, kami melihat apakah para pemain memenuhi persyaratan taktik, apakah skill mereka cukup, kemampuan lari mereka, dan kemampuan 1 lawan 1. Pemain tidak hanya harus bisa menyerang, tapi juga harus bisa bertahan, tambah Ivankovic. Selain itu, Ivankovic mengungkapkan rencananya untuk memaksimalkan pemain muda di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk babak selanjutnya, saya akan terus menggunakan pemain muda yang berkualitas. Kami tidak hanya harus mempersiapkan Piala Dunia 2026, tetapi juga Piala Asia 2027, ujar Ivankovic. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Cina sedang mempersiapkan regenerasi skuad dengan memasukkan pemain muda yang memiliki potensi besar.
Dengan bocornya taktik Cina ke publik, Shin Tae-yong tentunya akan memanfaatkan informasi ini untuk meracik strategi yang bisa mengeksploitasi kelemahan lawan. Coach Shin memiliki reputasi sebagai pelatih yang mampu meningkatkan performa tim dan memaksimalkan potensi pemain, terutama dalam pertandingan-pertandingan krusial. Eksklusif News. Indra Syafri ungkap 3 pemain keturunan baru yang akan bergabung dengan Timnas Indonesia U19 untuk turnamen di Korea Selatan. Siapa saja mereka dan apa kejutan yang akan terjadi? Pelatih Timnas Indonesia U19, Indra Syafri, mengungkapkan bahwa timnya akan kedatangan 3 pemain keturunan baru. Rencananya pemain-pemain ini akan turut serta dalam turnamen mini di Korea Selatan. Timnas Indonesia U19 baru saja meraih kemenangan di Piala AFF U19 2024, namun kini mereka harus memulai persiapan untuk menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 2025. Untuk mematangkan persiapan, mereka akan mengikuti turnamen mini yang dikenal sebagai Seoul Earth on Ice Cup 2024 yang berlangsung dari 28 Agustus hingga 1 September. Indra Syafri berencana mulai mengumpulkan pemain pada 11 Agustus 2024. Di turnamen mini ini, Timnas Indonesia U19 akan menghadapi tim kuat seperti Argentina, Thailand, dan Korea Selatan U19 sebagai tuan rumah. Pada tanggal 11, kami akan memanggil pemain untuk persiapan uji coba ke Korea Selatan melawan Argentina, Thailand, dan Korea Selatan, kata Coach Indra di Jakarta. Yang menarik, Coach Indra juga mengungkapkan bahwa skuadnya akan kedatangan 3 pemain keturunan baru. Meskipun begitu, ia belum ingin mengungkapkan siapa saja pemain tersebut. Prosesnya masih berlangsung, tetapi ada 3 pemain keturunan yang kemungkinan akan bergabung. Kita tunggu saja apakah prosesnya akan selesai tepat waktu, ujar Coach Indra. Coach Indra juga mengatakan akan berusaha untuk memastikan 2 dari pemain keturunan tersebut bisa bergabung dengan tim ke Korea Selatan. Informasi lebih lanjut mengenai hal ini akan dirilis oleh PSSI. Kemungkinan besar 3 pemain tersebut adalah Mauresmo Hinoke tim Gaipens dan Dion Marks yang juga sebelumnya bergabung dengan Timnas Indonesia U19 di Toulon Cup 2024 awal Juni lalu. Kehadiran pemain baru ini diharapkan dapat memperkuat Timnas Indonesia U19 dan membantu mereka meraih hasil positif di kualifikasi Piala Asia U20 2025 yang dijadwalkan berlangsung pada 21-29 September 2024. Di kualifikasi ini, Timnas Indonesia U19 akan berada di grup F bersama Yaman, Timor Leste, dan Maladewa. Kejutan besar menghampiri. Palang pintu Timnas Indonesia U19 siap berkarir abroad. Sudah ada tawaran, tapi mengapa dia memilih Eropa? Simak semua detailnya di sini. Kadek Arel Priyatna, bek andalan Timnas Indonesia U19, kini diminati oleh banyak klub luar negeri. Hal ini tidak mengherankan mengingat penampilannya yang luar biasa di Piala AFF U19 2024. Pemain Bali United ini menjadi pilar penting di lini belakang Timnas Indonesia U19 yang berhasil meraih gelar juara di turnamen tersebut. Kadek Arel yang lahir di Denpasar 19 tahun lalu mengakui bahwa sudah ada tawaran yang datang kepadanya. Namun, ia masih enggan mengungkapkan detailnya. Tawaran dari luar negeri sudah ada. Manajemen klub saya sudah memberitahu, tapi masih rahasia. 1 dari klub Asia, 1 lagi dari Asia Tenggara, kata Kadek Arel saat acara malam apresiasi Timnas U19. Kadek Arel mengatakan bahwa di usianya yang masih muda, ia ingin mendapatkan banyak pengalaman. Inilah salah satu alasan mengapa ia ingin bermain di luar negeri. Bahkan pemain Bali United ini bermimpi suatu saat nanti bisa bermain di liga-liga Eropa. Bagi saya, bermain di luar negeri adalah yang utama karena sepak bola di Eropa adalah kiblatnya. Tentu saya ingin bermain di Eropa dan semoga itu bisa tercapai, harap Kadek Arel. Kadek Arel bukan hanya seorang bek yang menjaga area pertahanan. Dengan skill yang mumpuni, ia sering terlihat bermain sebagai gelandang dengan umpan-umpan terukurnya ke pemain depan.
Selain itu, Kadek Arel juga memiliki insting mencetak gol yang baik, terutama dari bola udara. Ini terbukti dengan 3 gol yang ia cetak di ajang Piala AFF U19. Gol adalah bonus bagi saya, karena tugas utama saya adalah sebagai bek menjaga agar gawang tidak kebobolan, ucap Kadek Arel. Namun, ketika ada kesempatan untuk mencetak gol, saya berusaha memanfaatkannya. Ini semua berkat dukungan teman-teman dan saya sangat berterima kasih, pungkas Kadek Arel. Langkah super gemilang. Mimpi besar Jens Raven bersama timnas U19 Indonesia bisa tembus Piala Dunia U20 2025. Temukan rahasia di balik ambisi besar ini. Jens Raven mengungkapkan impiannya setelah membawa timnas U19 Indonesia menjadi juara Piala AFF U19 2024. Ia ingin membawa Garuda Muda lolos ke Piala Dunia U20 2025. Saya ingin lolos bersama timnas U19 Indonesia ke Piala Dunia U20 2025 di Chile, kata Raven saat ditemui di Plaza Mandiri Rabu kemarin. Untuk mewujudkan impiannya, Raven dan timnas Indonesia U19 harus terlebih dahulu melewati kualifikasi Piala Asia U20 2025. Jika berhasil lolos, mereka akan tampil di putaran final untuk memperebutkan tiket ke Piala Dunia U20 2025. Raven sebelumnya tampil menonjol bersama timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2024. Meski sempat dicadangkan pada 2 laga awal, ia berhasil menarik perhatian pelatih Indra Syafri dan menjadi starter pada 3 laga berikutnya. Penyerang dari klub FC Dordrecht ini menjadi top skor tim dengan 4 gol dan 3 assist. Salah satu golnya menjadi penentu kemenangan saat mengalahkan Thailand 1-0 di final. Saya mencetak satu-satunya gol dan semangat tim serta teman-teman sangat luar biasa. Pencapaian ini penuh emosional dan kerja keras, ujar pemain berusia 18 tahun ini. Ini sangat luar biasa. Saya baru saja menyelesaikan proses naturalisasi dan langsung bergabung dengan tim ini. Saya bangga bisa mempersembahkan trofi untuk tanah kelahiran saya. Ini pengalaman pertama saya di Indonesia dan saya melihat antusiasme supporter yang belum pernah saya alami di Eropa, jelas Raven. Berkat penampilan apiknya, banyak pihak menilai Raven layak promosi ke tim senior. Ia merasa tersanjung, namun fokus utamanya saat ini adalah memperkuat timnas U19 Indonesia. Tentu sebuah kehormatan jika bisa masuk skuad senior, tapi untuk sekarang fokus saya adalah tim ini. Saya akan berproses secara bertahap dan berharap bisa konsisten mencetak banyak gol di sini. Timnas U19 Indonesia akan kembali bertanding dalam kualifikasi Piala Asia U20 2025 pada 21 hingga 29 September. Namun sebelumnya, Garuda Muda akan berpartisipasi dalam turnamen uji coba bertajuk Seoul Earth on Us Cup U19 mulai 28 Agustus hingga 1 September 2024. Ini baru top. Hernando Ari siap sambut kiper terbaik AFF U19 Ikram Al-Ghifari yang dikabarkan bakal masuk skuad masa depan timnas Indonesia senior. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Hernando Ari Sutaryadi memberikan tantangan besar kepada kiper timnas U19 Indonesia Ikram Al-Ghifari. Ikram baru-baru ini meraih prestasi luar biasa. Kiper yang membela timnas U19 Indonesia di ajang ASEAN Cup U19 2024 ini berhasil meraih gelar kiper terbaik turnamen. Gelar tersebut diraih setelah membantu Garuda Nusantara menjuarai turnamen tersebut. Ikram mencatatkan nirbobol dalam 4 laga dan hanya kebobolan 2 gol sepanjang turnamen. Oleh sebab itu, ia dinobatkan sebagai penjaga gawang terbaik di turnamen ini. Prestasi Ikram menarik perhatian kiper utama timnas Indonesia senior Hernando Ari. Kiper Persebaya Surabaya ini terkesima dengan penampilan Ikram yang masih muda. Hernando memberikan dukungan kepada Ikram agar bisa terus konsisten ke depannya. Ia bahkan memberikan tantangan kepada kiper Semen Padang tersebut untuk bisa menembus skuad utama timnas Indonesia senior.
Hernando ingin bersaing secara sehat dengan kiper yang memiliki tinggi 183 cm tersebut. Tetap semangat buat dia dan saya tunggu nanti bisa main bareng, kata Hernando dikutip dari Antara News. Kiper andalan Sintayong itu berharap ia dan Ikram bisa merasakan pengalaman berharga bersama. Namun Hernando menyadari bahwa perjalanan masih panjang. Ikram saat ini baru berusia 18 tahun dan untuk bisa menembus skuad timnas Indonesia senior, kiper muda ini masih harus membuktikan kemampuannya di klub. Beruntung Semen Padang akan tampil di Liga 1 musim 2024 hingga 2025, sehingga bakat Ikram bisa saja tercium oleh pelatih Sintayong. Hernando terus memberikan dukungan kepada Ikram. Perjalanan masih panjang, semoga kami bisa satu lapangan, ujar Hernando. Dan juga bisa merasakan atmosfer di liga maupun di pertandingan internasional yang ada. Tetap semangat saja buat dia, jelas Hernando. Skandal besar mengguncang. Indra Syafri mengecam serangan fans terhadap Arkan Kakak yang baru 16 tahun, bully saya saja. Ungkap kesedihannya dan mengapa ini menjadi kontroversi besar. Pelatih Tim Nasional Indonesia U19, Indra Syafri merasa sedih melihat salah satu pemainnya Arkan Kakak diserang oleh supporter Indonesia karena penampilannya di Piala AFF U19 Bela 2024. Coach Indra meminta agar serangan tersebut dihentikan dan lebih baik warganet mengkritiknya saja, mengingat Arkan Kakak masih berusia 16 tahun. Arkan Kakak menjadi bahan perbincangan di media sosial akibat performanya yang dianggap kurang memuaskan bersama Timnas Indonesia U19 di Piala AFF. Banyak warganet yang memberikan kritik pedas karena aksi Arkan di lapangan dinilai kurang bersemangat dan malas dalam mengejar bola. Beberapa bahkan menyebut bahwa Arkan tidak layak bermain untuk Timnas Indonesia U19. Indra Syafri merasa kecewa dengan fenomena yang menimpa Arkan Kakak. Pelatih asal Sumatera Barat ini meminta warganet untuk berhenti menghujat pemain mudanya dan mengalihkan kritik kepada dirinya. Mohon saya yang dibully, jangan pemain saya, kasihan, kata Coach Indra. Menurut Coach Indra, anak asuhnya masih sangat muda dan serangan semacam ini dapat mengganggu mental mereka. Sebaliknya, dirinya sudah terbiasa dengan kritik dan memiliki mental yang kuat. Arkan Kakak baru usia 16 tahun, kasihan tidak sama anak-anak usia 16 tahun? Tutur Coach Indra. Kalau saya sudah khatam dibully, silakan mau bully apa. Paling-paling dosa saya berkurang. Jadi saya mohon jangan pemain saya yang dibully, tegas Coach Indra. Arkan Kakak hanya mencetak 1 gol dari 5 penampilannya bersama Timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2024. Dia perlu segera bangkit untuk bisa bersaing dengan Jens Raven yang sukses mencetak 4 gol di turnamen tersebut. Tak pernah diduga, media Vietnam mengakui kemajuan spektakuler Timnas Indonesia. Apa yang membuat mereka terpesona dan mengapa ini bisa mengubah segalanya di masa depan? Media Vietnam SOHVN mengaku terkesan dengan kemajuan signifikan yang ditunjukkan oleh Timnas Indonesia U19. Mereka menyebut perjalanan tim asuhan Indra Syafri meraih gelar juara di Piala AFF U19 2024 sangat luar biasa. Timnas Indonesia U19 memastikan diri sebagai juara setelah mengalahkan Thailand U19 di final. Garuda Nusantara menang tipis 1-0 berkat gol Jens Raven. Keberhasilan ini mendapat pujian dari SOHVN meskipun sebelumnya media tersebut meragukan perjalanan Garuda Nusantara di Piala AFF U19 2024. Perjalanan Indonesia U19 merebut tahta di turnamen U19 Asia Tenggara tahun ini sungguh luar biasa. Tim muda dari Van Dau menjadi satu-satunya wakil yang memenangkan keempat pertandingan sebelum final, kemudian mengalahkan Thailand di pertandingan final berkat gaya bermain mereka yang disiplin, tulis SOHVN. Media Vietnam itu juga menyoroti keikutsertaan Timnas Indonesia U19 dalam turnamen kelompok umur di Korea Selatan. Iqbal Gwijangga dan rekan-rekannya akan menghadapi tim-tim kuat seperti Argentina, Thailand, dan tuan rumah Korea Selatan U19.
PSSI yakin menghadapi 3 lawan kuat terutama Argentina dan Korea. Akan membantu Indonesia U19 mengumpulkan banyak pengalaman, menjadi lebih kuat untuk bisa percaya diri memasuki babak kualifikasi Asia mulai September mendatang. Lanjut Soha VN. Turnamen di Korea Selatan ini akan menjadi persiapan bagi timnas Indonesia U19 untuk menjalani kualifikasi Piala Asia U20 2025. Pada kualifikasi tersebut, Indonesia yang tampil sebagai tuan rumah akan berhadapan dengan Yaman, Maladewa, dan Timor Leste.